Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, lahir di keluarga baik-baik, kuliah di universitas negeri, kerja kantoran, menikah, punya anak, lalu pensiun dengan damai. Saya yakin cinta itu hanya untuk perempuan, seperti yang diajarkan orang tua, guru, dan masjid di kampung halaman saya di pinggiran Jakarta. Tapi semua itu runtuh pada malam itu ketika seorang polisi muda menarik saya ke gang gelap dan memukuli saya sambil berteriak, "Banci! Homo! Kamu merusak moral bangsa!" Hanya karena dia melihat saya berjalan bersama seorang teman pria yang terlalu dekat di matanya. Saya ingat betul malam itu. Tahun 2018, saya baru berusia 24 tahun. Nama saya Arga Pratama, anak sulung dari keluarga sederhana di Bekasi. Ayah saya pensiunan ibu guru. Mereka bangga sekali saat saya diterima di UI jurusan hukum. "Kamu bakal jadi jaksa atau hakim, gak?" kata ayah sering kali. Saya mengangguk, tapi di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang salah. Sejak SMA, saya merasa berbeda. Saat teman-teman membicarakan cewek cantik di kelas sebelah, saya diam saja. Pandangan saya justru tertuju pada teman sebangku yang berotot karena sering main futsal. Saya berusaha menekan perasaan itu. Saya puasa Senin Kamis, sholat tahajud, minta pada Allah agar disembuhkan. Tapi semakin ditekan, semakin kuat. Di kampus, saya bertemu Rio, mahasiswa seni dari Bandung yang kuliah di Jakarta. Dia terbuka, lucu, dan yang pertama membuat saya merasa diterima apa adanya. Kami sering nongkrong di warung kopi dekat kampus, bicara tentang mimpi, tentang ketakutan. "Gak, kamu gak sendiri kok," katanya suatu malam, tangannya menyentuh punggung tangan saya pelan. Saat itu, dunia terasa berhenti. Tapi Jakarta bukan tempat yang ramah untuk orang seperti kami. Berita tentang rayad penyakit masyarakat sering muncul di kelompok-kelompok radikal demo di depan gedung bilang adalah ancaman barat yang harus diberantas. Saya takut sekali. Kami hanya berani bertemu di tempat sepi, seperti taman kota malam hari atau kosan teman yang kosong. Rio bilang kita harus hati-hati, gak? Tapi cinta kita ini nyata. Malam itu kami baru saja keluar dari kai kecil di Tebet. Kami berjalan pelan, tidak bergandengan, hanya bersebelahan. Tiba-tiba sebuah motor polisi berhenti di depan kami. Dua orang polisi turun. Yang satu tinggi berbadan tegap, wajahnya keras di bawah lampu jalan. Namanya tertera di seragam, Brigadir Ramahendra. "Hei, kalian! Lagi ngapain malam-malam gini?" tanyanya kasar. Kami saling pandang, bingung. "Cuma jalan-jalan, Pak," jawab Rio tenang. Polisi itu mendekat, matanya menyipit. "Jalan-jalan? Kok kayak pasangan? Kamu homo ya?" Jantung saya berdegup kencang. "Bukan, Pak. Kami teman kuliah." Tiba-tiba tangannya mendorong dada saya keras hingga saya tersandung. "Jangan bohong. Aku tahu orang kayak kalian merusak generasi muda." Dia mulai memukul saya, tinju mendarat di perut, lalu pipi. Rio mencoba menarik, tapi polisi satunya menahan dia. "Kalian ini penyakit. Harus dibasmi." Saya meringkuk di tanah, darah mengalir dari bibir. Sakit sekali, tapi yang lebih sakit adalah rasa malu dan takut. Orang-orang mulai berkumpul, tapi tak ada yang berani membantu. Di Indonesia, polisi adalah hukum. Siapa berani melawan? Akhirnya mereka pergi setelah puas. "Lain kali ketemu lagi, habis kalian," ancam Rea sebelum naik motor. Rio membopong saya ke pinggir jalan, memanggil ojek online. "Gak, kita laporin ya." Saya geleng kepala lemah. "Nggak bisa, Rio. Malah kita yang ditahan. Katanya kita yang salah." Malam itu, saya pulang ke kosan dengan wajah bengkak. Saya bohong ke teman kos, bilang kecopetan dan dipukul preman. Tapi di dalam kamar, saya menangis.
Mengapa harus seperti ini? Mengapa cinta saya dianggap dosa? Beberapa hari kemudian, luka isik sembuh, tapi luka hati tidak. Saya semakin hati-hati. Kami hanya bertemu di tempat aman, seperti rumah teman yang mengerti. Rio sering bilang suatu hari, "Gak, kita bisa bebas. Kita pindah ke Bali saja," katanya lebih terbuka. Saya tersenyum, tapi ragu. Bali memang indah, tapi tetap Indonesia. Tetap ada mata yang mengawasi. Saya lulus kuliah dengan cum laude. Ayah bangga sekali, langsung cari kerja untuk saya di instansi pemerintah. "Kamu cocok jadi polisi, Gak? Gaji bagus, terhormat," katanya. Saya hampir tertawa getir. Polisi. Setelah yang menimpa saya. Tapi saya ikut tes. Entah kenapa, mungkin ingin membuktikan bahwa orang seperti saya juga bisa sukses. Atau mungkin ingin melihat dari dalam bagaimana sistem itu bekerja. Dan saya lulus. Tahun 2020, saya resmi jadi anggota Polri. Ditempatkan di Polda Metro Jaya. Seragam biru tua itu terasa berat di badan saya pertama kali. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan jadi polisi yang adil, yang melindungi semua orang, termasuk yang seperti saya dulu. Hidup berubah drastis. Saya pindah ke asrama polisi, latihan keras, tugas jaga malam. Teman-teman sesama Brimob baik, tapi saya harus sembunyi lagi. Di kesatuan bicara tentang nehomo selalu dengan nada jijik. Kalau ketemu, langsung gebuk, kata mereka sambil tertawa. Saya diam saja, tersenyum paksa. Suatu hari, saat apel pagi, saya melihat wajah yang familiar. Brigadir Rea Mahendra. Dia dipindah ke unit saya. Dia tidak ingat saya, tentu saja. Wajah saya waktu itu bengkak, dan sekarang saya pakai seragam sama seperti dia. Saya gemetar melihatnya. Ingin marah, ingin balas dendam. Tapi saya tahan. Saya harus profesional. Rea orangnya tegas, disiplin, sering dipuji atasan. Dia anak seorang jenderal pensiunan, katanya. Karirnya cemerlang. Tapi di luar tugas, dia kasar. Sering cerita bagaimana dia membersihkan jalanan dari penyakit masyarakat. Saya dengar semua itu dengan hati panas. Waktu berlalu cepat di kesatuan. Saya naik pangkat jadi Bribda, lalu Bribtu. Rea juga naik cepat jadi brigadir kepala. Kami sering satu regu tugas patroli malam. Awalnya saya hindari dia, tapi lambat laun kami harus bekerja sama. Rea orangnya pendiam kalau lagi tugas okus. Tapi kalau istirahat, dia suka cerita tentang keluarganya. "Ayah gue pensiunan bintang 2, harapannya gue bisa lebih tinggi," katanya suatu malam saat kami jaga pos di pinggir jalan Tamrin. Saya mengangguk saja. "Pasti bangga, Bang." Dia tersenyum tipis. "Iya. Tapi tekanan berat. Gue harus sempurna." Perlahan kami mulai ngobrol lebih sering. Dia cerita tentang masa kecilnya di Bandung, tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang mimpinya jadi perwira tinggi. Saya dengar saja, tak banyak cerita tentang diri saya. Saya masih bertemu Rio diam-diam, kami semakin serius. Rio sudah kerja di galeri seni, sering ajak saya pindah ke Bali. Di sana lebih bebas, Gak? Kita bisa hidup tenang. Tapi saya ragu. Karier saya baru naik. Dan anehnya, saya mulai nyaman di kesatuan. Saya bisa melindungi orang-orang kecil dari preman, dari pencuri. Rasanya ada penebusan. Suatu malam, saat patroli berdua, Rea tiba-tiba bertanya, "Gak, kamu punya pacar belum?" Saya kaget. "Belum, Bang. Fokus karier dulu." Dia mengangguk. "Bagus. Jangan kayak anak muda sekarang, pacaran senaknya. Apalagi yang aneh-aneh itu." "Maksudnya?" Saya diam, tangan saya mengetat di setir mobil patroli. "Kenapa, Bang?" tanya saya pura-pura.
Ya, merusak moral. Gue pernah gebuk 2 homo dulu. Mereka jalan mesra di Tebet. Harus dikasih pelajaran. Jantung saya berhenti. Itu kami. Itu saya yang dia pukul. Saya hampir rem mendadak. Tapi saya tahan. Oh ya. Emang boleh gitu, Bang? Dia tertawa. Bolehlah. Demi negara. Atasan juga diam saja. Malam itu saya pulang ke asrama dengan amarah membara. Saya cerita ke Rio lewat telepon. Aku mau balas dendam, Rio. Jangan, gak. Kamu polisi sekarang. Bisa hancur karirmu. Rio benar. Tapi sakit hati itu tak hilang. Beberapa bulan kemudian ada tugas besar, pengamanan demo besar di depan per. Kelompok radikal demo tolak RU yang katanya pro. Mereka bawa spanduk basmi homo dan sebagainya. Kami diturunkan untuk jaga barisan. Rea di samping saya. Tiba-tiba dari kerumunan ada sekelompok anak muda bawa bendera pelangi kecil. Mereka hanya berdiri diam, protes damai. Massa radikal marah, mulai dorong-dorong. Polisi disuruh maju. Rea langsung maju, tongkat di tangan. Bubarkan. Kalian ini biang kerok. Saya lihat wajah anak-anak itu ketakutan. Salah satunya mirip saya dulu. Tanpa pikir panjang, saya maju, tarik Rea. Bang, cukup. Mereka damai. Dia menoleh marah. Kamu bela mereka. Kamu homo ya. Kata itu membuat semua berhenti. Teman-teman sesama polisi menatap saya. Saya diam lalu pelan, Bang, ingat malam di Tebet. Yang kamu pukul itu saya. Wajah Rea memucat. Suasana mendadak tegang. Demo masih berlangsung tapi di antara kami dunia seperti berhenti. Rea menatap saya lama, matanya lebar. Kamu. Yang malam itu. Saya mengangguk pelan. Ya, Bang. Saya Arga. Yang kamu pukul sampai berdarah. Dia mundur selangkah, tongkatnya turun. Astaga. Gue nggak tahu. Teman-teman polisi bingung tapi atasan kami datang suruh kami mundur. Demo bubar tanpa korban. Malam itu Rea tak bicara apa-apa. Kami pulang ke markas diam-diam. Besoknya dia cari saya di kantin. Gak, kita bicara. Kami duduk di pojok. Wajahnya pucat. Gue minta maaf. Gue nggak tahu itu kamu. Gue pikir. Gue lagi bertugas jaga moral. Saya tertawa getir. Moral. Memukul orang senaknya itu moral. Dia diam lama. Gue dibesarkan begitu. Ayah gue bilang polisi harus tegas lawan penyimpang. Gue ikut-ikutan. Perlahan Rea cerita lebih dalam. Ternyata dia juga punya rahasia. Sejak kecil, dia suka sekali sama teman laki-lakinya di sekolah. Tapi ditekan habis oleh ayahnya yang militer keras. Gue takut sekali, gak. Gue kubur dalam-dalam. Gue jadi benci orang kayak. Kayak kita, karena gue benci diri sendiri. Air matanya jatuh. Saya terkejut. Polisi yang dulu memukuli saya, ternyata sama seperti saya. Sejak itu hubungan kami berubah. Kami mulai bicara dari hati ke hati. Rea mulai ragu dengan tugas-tugas pembersihan yang sering dilakukan teman-teman. Gue salah, gak. Gue ikut-ikutan karena takut. Saya cerita tentang Rio. Dia orang yang bikin gue bertahan. Rea mengangguk. Gue iri. Gue belum berani. Kami mulai saling melindungi. Saat ada raya ke tempat-tempat yang dicurigai sarang homo, Rea selalu usahakan saya tidak ikut atau dia sendiri yang batalkan kalau bisa. Tapi rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari ada teman sesama polisi curiga. Rea sama Arga kok sering berduaan.
Gosip mulai beredar. Atasan panggil kami berdua. Kalian berdua apa-apaan? Ada yang bilang kalian aneh. Rea panik tapi saya tenang. Pak, kami cuma teman dekat. Sering diskusi tugas. Atasan percaya, tapi peringatan keras, jaga nama baik kesatuan. Rea semakin tertekan. Malam itu dia telepon saya. Gak, gue nggak tahan. Gue mau keluar dari sini. Keluar kemana, Bang? Kemana saja? Ke Bali mungkin. Mulai baru. Saya diam lalu bilang, ayo bareng. Rio juga sering ajak ke sana. Rea ragu. Kamu serius? Hubungan kami mulai berubah lagi. Bukan lagi senior-junior, bukan lagi korban pelaku. Tapi dua orang yang sama-sama terluka, saling menyembuhkan. Keputusan itu tak mudah. Kami berdua punya karier bagus. Rea anak jenderal, masa depannya cerah. Saya juga baru naik pangkat. Tapi tekanan semakin berat. Gosip di kesatuan makin kencang. Ada yang bilang lihat kami keluar bareng malam-malam. Padahal kami cuma ngopi bicara. Akhirnya, Rea ambil cuti panjang. Gue mau pikir dulu, gak. Dia pergi ke Bandung pulang ke rumah orang tua. Katanya mau istirahat. Saya khawatir. Rio juga. Jangan-jangan dia balik lagi ke pola lama. Benar saja. 2 minggu kemudian Rea kembali. Tapi berbeda. Matanya keras lagi. Gak, gue salah. Kita nggak boleh lemah. Kita harus lawan perasaan ini. Saya kecewa. Bang, ini bukan lemah. Ini siapa kita. Dia marah. Kamu nggak paham. Ayah gue tahu gosip. Dia bilang kalau benar, dia bunuh gue sendiri. Itu pengkhianatan pertama. Rea mulai menjauh. Bahkan ikut Raya lagi. Saya dengar dia pimpin operasi di sebuah sauna di Jakarta Selatan. Banyak yang ditangkap. Saya sakit hati sekali. Saya cerita ke Rio. Dia takut, gak. Kasih waktu. Tapi waktu tak menyembuhkan. Malah makin buruk. Suatu malam saat tugas patroli lagi berdua, Rea tiba-tiba bilang, gak, gue laporin kamu ke atasan kalau kamu gak berhenti ketemu cowok itu. Saya kaget. Bang, kamu serius? Dia mengangguk. Gue harus selamatkan kamu. Dan diri gue. Itu puncaknya. Pengkhianatan. Saya turun dari mobil patroli, tinggalkan dia di tengah jalan. Silakan lapor. Tapi ingat, Bang. Kamu juga sama seperti saya. Malam itu saya pulang ke Masih Barang. Saya ajukan mutasi ke Bali. Alasan keluarga. Rio senang sekali. Akhirnya kita bisa bareng terus. Saya pindah ke Denpasar. Ditempatkan di Polres Badung. Udara Bali beda. Lebih segar, lebih bebas. Meski tetap harus hati-hati, tapi di sini orang lebih santai. Saya dan Rio akhirnya tinggal bareng. Rumah kecil di pinggir sawah Ubud. Pagi-pagi dengar burung, malam dengar gamelan dari pura. Rea. Saya dengar dia naik pangkat lagi. Tapi katanya sering sakit, stres. Suatu hari, telepon dari nomor tak dikenal. Rea. Gak. Gue salah. Gue hancur di sini. Saya diam lama. Lalu bilang, datang ke sini, Bang. Mulai baru. Dia datang 2 bulan kemudian. Tanpa seragam, tanpa pangkat. Hanya Rea yang dulu saya kenal, yang rapuh. Kami bertiga, saya, Rio, Rea, mulai hidup baru. Bantu-bantu di komunitas lokal yang diam-diam lindungi orang-orang seperti kami. Rea cerita panjang. Bagaimana dia hampir bunuh diri karena tekanan ayahnya. Bagaimana dia benci diri sendiri hingga benci orang lain. Tapi sekarang gue mau belajar mencintai diri gue, katanya sambil menangis.
Hidup di Bali tak sempurna, tapi jauh lebih baik. Kami bertiga saling dukung. Rea mulai terbuka bahkan ikut kegiatan seni Rio. Dia bilang gue baru sadar, cinta itu nggak salah. Yang salah adalah kita yang takut. Saya masih polisi, tapi sekarang saya gunakan posisi untuk melindungi. Saat ada raya tak beralasan, saya usahakan batalkan dari dalam. Banyak nyawa terselamatkan. Rio dan Rea jadi sahabat baik. Kadang saya cemburu, tapi lalu sadar, cinta itu luas, tak harus posesi. Suatu hari, ayah Rea datang ke Bali. Katanya cari anaknya yang hilang kontak. Kami ketakutan. Tapi Rea maju. Yah, ini gue. Ini hidup gue sekarang. Ayahnya marah besar. Kamu noda keluarga. Tapi Rea tegar. Yah, gue tetap anak Yah. Tapi gue nggak bisa bohong lagi. Ayahnya pergi dengan amarah. Tapi 2 bulan kemudian telepon. Pulang, A. Ayah mau bicara. Rea ragu tapi pergi. Pulang dengan cerita mengejutkan, ayahnya minta maaf. Ayah salah mendidik kamu. Ayah takut kehilangan kamu. Bukan penerimaan penuh, tapi langkah awal. Kabar baik lain, undang-undang mulai berubah pelan. Beberapa daerah mulai lindungi minoritas. Meski masih jauh. Saya dan Rio akhirnya menikah secara adat Bali meski tak resmi. Upacara kecil di pura disaksikan teman-teman komunitas. Rea jadi saksi. Gue bangga sama kalian. Malam itu kami duduk di pantai Kuta lihat bintang. Ingat malam di Tebet, tanya Rea. Saya tersenyum. Ingat. Tapi sekarang kita bebas. Tahun-tahun berlalu. Saya naik pangkat jadi Ibda, pimpin unit kecil di Polres. Rea buka kai kecil di Ubud, tempat aman buat komunitas. Rio sukses dengan galerinya. Ayah Rea akhirnya datang lagi, kali ini bawa ibu. Mereka lihat kami hidup bahagia, tenang. Pelan-pelan mereka terima. Bukan seperti yang ayah bayangkan, kata ayah Rea. Kalian baik-baik saja. Kami tak minta lebih. Cukup diterima sebagai manusia. Suatu hari ada raya besar lagi di Jakarta. Banyak teman kami ditangkap. Saya terbang ke sana, pakai koneksi, bantu bebaskan mereka. Di bandara, saya bertemu Rea yang dulu polisi keras yang memukul saya. Bukan orang yang sama. Tapi mirip. Saya sadar, perubahan harus dari dalam. Kembali ke Bali, saya peluk Rio dan Rea. Kita sudah jauh. Ya, dari malam gelap di Gang Tebet, sampai sunrise di Pantai Sanur. Cinta menang. Bukan karena mudah, tapi karena kami bertahan. Dan untuk kalian yang masih takut di luar sana, jangan menyerah. Ada harapan. Ada kami yang pernah di tempatmu, sekarang berdiri tegak. Ini kisah saya. Arga Pratama. Polisi yang pernah dibully karena gay. Tapi sekarang saya bangga dengan siapa saya. Dan Rea. Dia bilang gue yang dulu mati malam itu. Gue yang sekarang hidup karena kamu. Cinta itu indah, kawan. Meski di negeri yang kadang keras, cinta tetap menemukan jalan.